Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya dari Prodi PG PAMUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikitnya tentang anak diagnosis kesulitan belajar atau DBK. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan. Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya dan selalu menunjukkan pada kehendak maupun mental, emosi, dan fisik. Istilah lain bagi anak yang berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki oleh anak yang berkebutuhan khusus dan memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi anak. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian anak diagnosis kesulitan belajar. Dalam pengertian diagnosis kesulitan belajar terdapat dua istilah, yaitu yang pertama diagnosis menurut ahli Harriman dalam bukunya Handbook of Psychological Dream. Diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah satu penyesuaian dari pola gejala-gejalanya yang disimpulkan bahwa diagnosis merupakan proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang bermasalah. Jadi, diagnosis ini merupakan penentuan jenis masalah atau kelainan yang meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Dan yang kedua, ada kesulitan belajar, di mana suatu gejala yang tampak pada peserta didik atau anak yang ditandai dengan adanya prestasi yang rendah atau di bawah normal yang telah diterapkan. Kesulitan belajar ini yang dialami oleh anak tidak selalu disebabkan oleh inteligensi dan angka kecerdasan yang rendah. Kesulitan belajar yang dialami anak tidak selalu disebabkan oleh intelijensi dan angka kecerdasan yang rendah. Kesulitan belajar ini juga dapat berasal dari faktor fisiologik, psikologik, instrumen, dan lingkungan belajar. Jadi, diagnosis kesulitan belajar merupakan proses penentuan masalah atau ketidakmampuan anak dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebab atau menganalisis gejala kesulitan hambatan belajar yang nampak. Dan selanjutnya, faktor penyebab diagnosis kesulitan belajar. Di antaranya yaitu ada yang disebabkan oleh faktor keluarga, yakni dari faktor orang tua, suasana rumah, dan keadaan ekonomi, di mana faktor orang tua tidak bisa mendidik anak dengan semestinya atau dengan baik. Yang kedua, suasana rumah atau orang tua. Dan yang ketiga, keadaan ekonomi, di mana suatu keluarga memiliki keadaan ekonomi yang rendah atau tinggi, dan itu dapat menyebabkan diagnosis kesulitan belajar pada anak. Yang kedua, ada yang disebabkan oleh faktor sekolah, yakni meliputi faktor guru, di mana guru tidak berkualitas, hubungan anak dan siswa kurang baik, dan guru yang tidak mempunyai kecakapan dalam usaha mendiagnosis kesulitan belajar anak, dan kesulitan belajar yang ditimbulkan oleh guru. Yang kedua, ada faktor alat, di mana
di sekolah tersebut tidak mempunyai alat-alat yang signifikan untuk menstimulasi kecerdasan anak, sehingga anak dapat menyebabkan diagnosis kesulitan belajar. Yang ketiga ada faktor ruang kelas. Yang keempat, faktor waktu sekolah dan disiplin yang kurang. Dan yang ketiga ada faktor media massa dan lingkungan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab kesulitan belajar ini dapat berupa sebab individu maupun sebab-sebab yang kompleks. Oke, selanjutnya kesulitan belajar ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kesulitan belajar berbicara dan bahasa. Yang kedua, permasalahan dalam hal kemampuan akademik. Dan yang ketiga, kesulitan lainnya mencakup kesulitan dalam mengordinasikan gerakan anggota tubuh serta kesulitan belajar lainnya. Dan bagaimana sih cara penanganan anak diagnosis itu? Di antaranya, cara penanganan anak diagnosis kesulitan belajar yaitu yang pertama, kenali penyebab dan ciri-ciri dan dapat diketahui berdasarkan beberapa ciri yang terdapat pada umumnya dan akan terlihat pada usia 3 hingga 5 tahun. Di antara ciri-ciri yang dapat kita temui pada anak adalah yang pertama, anak mempunyai hambatan yang dirasakan anak. Yang kedua, sulit membaca. Yang ketiga, sulit menulis, sulit berhitung, sulit berkonsentrasi, sulit mengikuti aturan, dan sulit untuk memahami waktu. Yang kedua, cara penanganan anak diagnosis atau kesulitan belajar yaitu tentukan tipe belajar anak, di mana apakah anak tersebut sesuai tipe belajarnya, apakah ia termasuk tipe belajar auditory atau tipe belajar visualisasi ataupun secara taktik atau kinestetik. Yang ketiga, caranya adalah self-monitoring, yaitu dengan memberikan beberapa tugas kepada anak dan kemudian catat beberapa dan banyak tugas yang bisa anak kerjakan. Yang keempat, tanamkan pikiran positif pada anak. Yang kelima, cari bantuan seperti pendidikan yang lebih untuk anak. Dan kita konsultasi pada psikologi anak. Untuk itu perlu penanganan sejak dini agar anak terbiasa dengan apa yang telah mereka terima dan pelajari, sehingga anak akan sadar akan kebutuhan dan dapat mengurus dirinya sendiri dengan baik. Mungkin hanya itu saja pemaparan sedikit tentang ABK diagnosis. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.